Otak akan menerima informasi bahwa gula darah masih tinggi, padahal insulin sudah diproduksi. Lalu otak mengirim perintah pada pankreas untuk memproduksi lebih banyak insulin. Beberapa literatur juga berkata tentang cara mempertahankan berat badan ideal. Bicara mengenai cara menurunkan berat badan, sebetulnya simpel namun butuh waktu. Tapi kebanyakan orang inginnya selalu instan, dan pikiran sesat kadang mengubah segalanya dan bikin makin gak fokus untuk menurunkan berat badan. Sebenarnya punya tubuh gemuk juga gak dosa kok, tapi memang akan lebih baik jika kita menjauhi resiko obesitas supaya terhindar dari resiko penyakit kronis. Nah, keinginan menggebu punya tubuh ideal memang begitu besar bagi orang-orang. Sayangnya kadang nggak diimbangi dengan logika yang benar tentang cara menurunkan berat badan. Nah, kali ini channel Atur Pola Makanmu akan membahas mengenai apakah selama ini dokter kamu salah mengenai penurunan berat badan? Simak video ini sampai akhir ya. Terkadang saat kita menurunkan berat badan, dokter menyarankan kita harus lebih beraktivitas banyak atau rutin berolahraga dan mengurangi porsi makan. Namun tentunya hal ini akan membuat tubuh kita lebih cepat lapar, karena aktivitas yang banyak tidak diimbangi dengan makan yang cukup. Kebutuhan nutrisi tubuh kita juga akan kurang saat mengurangi porsi makan. Hal inilah yang menyebabkan kamu akan menjalani diet dengan rasa lapar yang menyiksa. Hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sih penyebab obesitas? Yang pertama, biasanya orang bilang bahwa orang menggemuk dikarenakan makan terlalu banyak kalori dibandingkan aktivitas yang dilakukannya. Kedua, makan bukan karena butuh makan atau waktunya untuk makan, melainkan makan karena keinginan atau impulsif. Yang ketiga, karena malas, baik malas bergerak atau malas olahraga. Sehingga obesitas terjadi karena kita terlalu banyak menyimpan kalori daripada membakarnya, sehingga tubuh akan menyimpan kalori sebagai lemak. Selain itu, beberapa literatur juga berkata tentang cara mempertahankan berat badan ideal. Caranya dengan hindari lemak dan kolesterol, terutama lemak jenuh. Kemudian meningkatkan makanan mengandung pati dan serat, mengurangi tambahan gula rafinasi sekitar 50 gram atau kurang dari 10% kalori dalam sehari, serta mengurangi alkohol dan sodium. Pada intinya, kebanyakan semua catatan berkata tentang kalori. Namun, ada hal menarik yang sering kita lewati soal menurunkan berat badan, yaitu memperhatikan asupan makanan sehari-hari, terutama karbohidrat. Karena masalah dimulai saat kita terlalu banyak makan makanan mengandung karbohidrat. Kok bisa? Karbohidrat bentuk apapun kecuali sayur berdaun, ketika masuk ke dalam tubuh, akan membuat gula darah meningkat. Peningkatan drastis gula darah akan memberikan informasi kepada pankreas untuk memproduksi hormon insulin yang berguna menurunkan kadar gula darah kembali normal. Dia akan menurunkannya dengan memindahkan gula berlebih ke 3 kontainer besar dalam tubuh, 1 di liver, 2 di otot, 3 di lemak. Insulin bekerja seperti kunci yang membuka pintu di sel-sel tubuh supaya gula yang berlebih dapat dikeluarkan dari darah. Sedangkan gula sifatnya membuat peradangan, jadi tubuh memiliki mekanisme pertahanan dengan mengeluarkan insulin supaya gula tidak terlalu lama di dalam tubuh. Kita harus ingat, ketika tubuh kita sering makan makanan tinggi gula yang menyebabkan gula darah naik, akan semakin banyak insulin yang diproduksi. Lama-kelamaan, lubang kunci tempat masuknya insulin akan rusak. Otak akan menerima informasi bahwa gula darah masih tinggi, padahal insulin sudah diproduksi. Lalu otak mengirim perintah pada pankreas untuk memproduksi lebih banyak insulin. Akhirnya, kondisi seperti ini dinamakan resistensi insulin. Jika sudah resistensi insulin, dia akan kebal terhadap leptin, enzim yang membuat rasa kenyang di tubuh. Alhasil, orang tersebut nafsu makannya lebih besar atau menjadi susah kenyang. Setiap kita makan makanan tinggi karbohidrat, insulin akan melonjak drastis. Akhirnya, maka semakin sedikit pembakaran lemak yang terjadi. Penyebabnya, secara metabolik, insulin mengunci pintu sel lemak jika insulin terlalu tinggi. Hal ini terjadi karena kebiasaan makan kita yang buruk dan terus-menerus,
yaitu makan makanan berkarbohidrat tinggi hampir setiap hari. Selain itu, kita suka makan makanan olahan, minum minuman manis dan bersoda, sering makan makanan kemasan, dan sering terkecoh dengan susu rendah lemak yang ternyata memiliki karbohidrat dan gula lebih tinggi dari susu full cream biasa. Jadi, obesitas bukan bicara soal kalori masuk dan kalori keluar, tetapi bagaimana makanan dapat memicu hormon yang berbeda, yang berpengaruh terhadap cara kerja tubuh. Obesitas tidak hanya terjadi dalam waktu semalam, butuh waktu bertahun-tahun lamanya dengan makan makanan junk food dan manis secara konsisten setiap hari. Obesitas juga bukan tentang rakus atau tidak terhadap makanan, juga bukan karena olahraga yang bikin turun berat badan, tapi itu karena resistensi insulin yang mampu mencegah pemecahan dan pembakaran lemak. Soalnya, ketika sel lemak sudah banyak terisi dengan gula, leptin akan diproduksi supaya kita stop makan. Tapi, banyak orang merasa sayang dengan makanannya sampai memaksa dihabiskan. Tanpa sadar, otaknya akan kebal terhadap leptin, akibatnya kita menjadi susah kenyang dan lama-lama menjadi kegemukan. Lalu, apa yang harus dilakukan? Mari kita stop gula dan segala makanan yang mengandung zat tersebut. Penyebab terlalu banyak makan karbohidrat dan olahannya membuat penampungan gula penuh, sehingga tubuh membuat lebih banyak hormon insulin. Alhasil, bisa muncul kehitaman di kulit seperti di leher, kuku jari, lutut, dan siku. Ciri-ciri lain, kamu bisa memiliki PCOS, PMS, migrain, dan hormon yang tidak seimbang. Jangan lupa, imbangi dengan makanan yang tinggi serat dan protein. Hindari makanan ultraproses dan beraktivitas serta rajin bergerak di bawah matahari. Olahraga juga penting untuk meningkatkan energi dan metabolisme tubuh, serta mempertahankan otot dan tulang. Pastikan kamu sudah subscribe channel Atur Pola Makanmu. Lalu jangan lupa komen di bawah, tulis komentar, saya sudah subscribe, dan tuliskan pertanyaan seputar dietnya. Nantinya, kami akan mencoba menjawab pertanyaan atau komentar terbaik dari kamu, agar kamu mendapatkan jawaban yang tepat. Komen juga topik apa yang ingin kami bahas di channel ini. Yuk, bisa yuk, komen yang banyak ya. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa share video ini ke teman-teman, pasangan, dan juga keluargamu, supaya mereka nggak ketinggalan informasi penting ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.